Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Jumat, 18 April 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 18 ayat 1-40 dilanjutkan bab 19 ayat 1-42, penderitaan dan pengorbanan Kristus untuk keselamatan dunia, sudah selesai. Yohanes bab 19 ayat 30, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 18 ayat 1-40 dilanjutkan bab 19 ayat 1-42 mengisahkan perjalanan penderitaan Yesus mulai dari penangkapannya di Taman Getsemani hingga penyaliban dan penguburannya. Peristiwa-peristiwa ini merupakan inti dari misteri iman Kristen yang menggambarkan kasih dan pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus ditangkap di Taman Getsemani setelah Yudas Iskariot mengkhianatinya dengan sebuah ciuman. Setelah penangkapan, Yesus dibawa ke hadapan imam besar, Anas, kemudian ke Kayafas, dan akhirnya ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi. Meski Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, orang-orang Yahudi mendesak agar Yesus dihukum mati dengan disalibkan. Yesus dihina, dicambuk, dan dikenakan mahkota duri oleh para prajurit Romawi. Mereka mengejeknya dengan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Meskipun mengalami penderitaan yang begitu berat, Yesus tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus tentang kerajaannya, Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Pilatus akhirnya menyerah pada tekanan massa dan memerintahkan agar Yesus disalibkan. Yesus memikul salibnya menuju Golgota, tempat dia disalibkan bersama dua penjahat. Dalam penderitaannya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Yesus berada di atas salib, ia berkata kepada ibunya, "Maria, Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Dengan kata-kata ini, Yesus menunjukkan kasih dan perhatiannya bahkan dalam penderitaannya yang paling parah. Saat Yesus menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, "Sudah selesai." Ini menandakan bahwa misinya untuk menebus dosa-dosa manusia telah selesai. Setelah kematiannya, Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan di dalam sebuah kubur baru oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang kasih yang tak terbatas dan pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Melalui penderitaan dan kematiannya, Yesus membuka jalan bagi kita untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita diajak untuk merenungkan makna pengorbanan Yesus dan bagaimana hal itu mengubah hidup kita serta memberi kita kesempatan untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Makna pengorbanan Yesus. Renungkan sejauh mana kita memahami makna pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Apakah kita menghargai kasih dan pengorbanannya yang telah memberikan kita hidup yang kekal? 2. Mengikuti teladan Yesus dalam pengampunan. Evaluasi sejauh mana kita mengikuti teladan Yesus dalam kasih dan pengampunan. Apakah kita siap untuk mengasihi dan mengampuni sesama, seperti Yesus mengasihi dan mengampuni kita? 3. Kesetiaan dalam iman. Bagaimana kita bisa lebih setia dalam iman kita kepada Tuhan, terutama saat menghadapi tantangan dan penderitaan? Apakah kita mengandalkan kekuatan dan kasih Kristus dalam setiap keadaan? 4. Meneladani kerendahan hati Yesus. Renungkan bagaimana kita bisa meneladani kerendahan hati Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah kita siap untuk melayani dan berkorban bagi sesama dengan hati yang tulus? 5. Berserah kepada kehendak Allah. Apakah kita berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah, seperti Yesus di Taman Getsemani? Bagaimana kita bisa lebih peka terhadap bimbingan Tuhan dan mengikutinya dengan hati yang tulus? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam hidup dalam kasih dan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus serta menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.